Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran Smart Dosen tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Kunchoro. Saat ini saya tercatat sebagai dosen Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik. Sesuai dengan rumpun ilmu sosial, cabang ilmu yang saya tekuni adalah kajian ilmu politik, khususnya di sub bidang politik pemilu. Maka, yang saya presentasikan pada unjuk kerja bidang pengajaran ini adalah mata kuliah survei dan quick count. Mata kuliah survei dan quick count dengan kode mata kuliah SPP 402 merupakan mata kuliah program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bisa diambil di semester genap. Bagi mahasiswa semester 6 yang telah selesai menempuh mata teori ilmu politik dan sistem politik Indonesia, dapat mengambil mata kuliah ini. Dan penjelasan mata kuliah ini meliputi unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, proses delivery dilakukan melalui pemberian materi dengan menyampaikan silabus mata kuliah, RPS, bahan materi buku diktat, survei, dan quick count yang diupload pada e-learning Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, grup WhatsApp, dan LMS pada. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa adalah pada saat pembelajaran antara lain kuliah tatap muka, pemberian tugas, diskusi interaktif, misalkan menanyakan kabar, memberi salam, doa bersama dengan mahasiswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, berdiskusi dua arah, presentasi, simulasi, dan mengajak mahasiswa untuk berpikir secara analitis kritis. Assessment dilakukan berdasarkan teknik dan indikator penilaian, yakni kuis, presentasi, dan pendalaman studi kasus yang dipilih mandiri oleh mahasiswa maupun secara berkelompok. Instrumen penilaiannya merupakan rubrik penilaian untuk presentasi hasil studi kasus dan diskusi, serta skor untuk kuis. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah survei dan quick count mempelajari quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS yang dijadikan sampel. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang hasil pemilu secara cepat dan akurat, biasanya pada hari yang sama saat pemungutan suara berlangsung. Makna dari quick count dalam konteks pemilu ini adalah 1. Memberikan indikasi awal hasil pemungutan suara. 2. Meningkatkan transparansi proses pemilu. 3. Mengurangi kemungkinan manipulasi hasil karena adanya pembanding dengan data resmi. Kemampuan yang diharapkan yakni kemampuan yang tentu saja merujuk pada visi program studi, yaitu menjadikan program studi ilmu politik yang mandiri dan inovatif dalam bidang riset politik untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai asisten peneliti, analis politik, pemberdaya masyarakat, dan maupun praktisi-praktisi politik dan pemerintahan. Sehingga yang diharapkan dari lulusan prodi ilmu politik adalah sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, analis politik, dan praktisi. Capaian pembelajaran yang menjadi beban pada mata kuliah survei dan quick count ini adalah fokus pada
pengetahuan sesuai level KKNI, di mana yang dimaksud pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Secara prosedur, SNDT mata kuliah ini di posisi P1, P2, P3, dan P4. Adapun materi pembelajarannya yang disampaikan dalam mendukung capaian program profil lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah 1. Definisi dan tujuan survei. 2. Teknik pengambilan sampel dan kuesioner. 3. Manajemen data dan pelaporan. 4. Definisi quick count dalam konteks pemilu. 5. Teknik sampling seperti certified random sampling. 6. Etika dan kode etik, penelitian survei dan quick count. 7. Proses pelaksanaan quick count. 8. Penyajian dan interpretasi hasil. 9. Praktikum. 2. Dan simulasi quick count. Dan yang ke-10 adalah penyusunan laporan dan publikasi hasil. Dan untuk referensi yang dijadikan rujukan dalam mata kuliah survei dan quick count ini yaitu yang pertama, yang antara lain pertama Saiful Mujani, metodologi survei untuk penelitian sosial dan politik. Yang kedua, Creswell, JU Research Design. Yang ketiga, Election Observation Manual, IFES dan Unfrel. Kemudian yang keempat, laporan survei dan lembaga seperti LSI, SMRC, dan Indikator Politik Indonesia. Terkait sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, pada sistem pembelajaran mata kuliah survei dan quick count termasuk dalam terfasilitasi dalam web enhanced, di mana hampir dari 30% perkuliahan berbasis pada teknologi jejaring sebagai tambahan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran secara tatap muka. Seperti proses delivery materi, semua materi telah diupload dalam e-learning yang dapat dengan mudah diakses mahasiswa. Selain itu, web tersebut digunakan untuk mengupload RPS, e-book, serta artikel pendukung dan tugas mahasiswa. Metode pelajaran. Metode pembelajaran dari mata kuliah survei dan quick count ini adalah bentuk pembelajaran kuliah aktif, pembelajaran pada masalah metode, yaitu diskusi kelompok, simulasi quick count, dan presentasi ceramah. Terkait penugasan, nanti akan disampaikan bahwa ada pembebanan tugas di sini, yaitu ujian tertulis, studi kasus, presentase, dan tanya jawab. Assessment atau penilaian. Keaktifan mahasiswa mencapai 25%, tugas 15%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Kemudian berikut adalah video pembelajaran tatap muka dengan materi kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, jadi melanjutkan pada perkuliahan sebelumnya yang kemarin kita sudah mengulas panjang lebar tentang asal muasal dan perkembangan quick count, ya kan? Mungkin dari perkuliahan yang kemarin ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang belum jelas atau perlu ditanyakan kepada saya, silakan gitu. Kita mengalir aja, dan apabila tidak ada, kita menginjak kepada materi selanjutnya. Begitu ya. Baik.
Saudara-saudara, jadi sudah kita ketahui bahwa Quick Count ini adalah salah satu sistem atau cara yang cukup praktis dan cepat untuk menghitung secara real dan mengetahui tentang persebaran dan perolehan suara di sejumlah TPS, yang itu menunjukkan tentang tingkat kompetisi dan perolehan suara sesuai dengan para kontestan politik atau para calon kepala daerah maupun partai politik peserta pemilu, gitu ya. Jadi Quick Count ini memang cukup menjawab kebutuhan para pendukung, gitu, para pimpinan partai politik, masyarakat, fungsionaris parpol, aktivis pemilu yang hendak mengetahui secara cepat perhitungan suara di sejumlah TPS dan mengetahui tentang tingkat statistik perolehan suaranya. Nah, karena itu bisa dilihat di slide saudara-saudara bahwa kemajuan teknologi proses perhitungan jumlah suara ini dapat ditarik kesimpulan dengan cepat mengenai hasil suara yang diperoleh, yakni dengan menggunakan metode Quick Count. Namun proses perhitungan persepsi masyarakat mengenai Quick Count dan real Quick Count dianggap sama, begitu ya. Dalam kenyataannya Quick Count dan real count ini tidak sama dengan real count, ya kan? Tak sama. Nah, nanti kita akan bisa ketahui bagaimana profil maupun karakteristik di antara Quick Count maupun real Quick Count ini, ya kan? Nah, berikut pemaparan yang dapat kita lihat mengenai Quick Count dan real Quick Count dalam proses pemungutan suara. Dalam Quick Count, maka sistem penghitungan suara tidak berdasarkan pada seluruh TPS. Ingat ya, jadi ada ratusan atau bahkan ribuan TPS, namun dalam Quick Count ini kita cukup mengambil sampling pada beberapa TPS. Tentu saja pada wilayah-wilayah yang suaranya relatif homogen, ya kan, tentu pengambilan sampel itu menjadi lebih sedikit. Sementara di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang suaranya lebih heterogen, ya kan, perolehan di kantong-kantong suara partai politik itu misalnya lebih merata, maka pengambilan sampling suara itu juga lebih banyak, gitu ya, untuk menjaring dan menyebarkan akurasi dari penghitungan dari Quick Count tadi itu. Sistem penghitungan suara tidak berdasarkan pada seluruh TPS, tetapi hanya mengambil dari sebagian TPS sebagai sampel data. Misalnya dari 1.200 TPS yang diambil hanya 150 TPS. Jadi kalau wilayahnya homogen, ya cukup 150 aja dari 1.200 TPS tadi itu. Itu sudah cukup mewakili, gitu ya. Ya kan? Sudah cukup mewakili. Jadi pengambilan sampel tadi itu pada 150 TPS. Kemudian penyelenggara biasanya lengkap dengan tim yang disebarkan ke semua sampel TPS. Jadi penyelenggara survei dan Quick Count ini, tim Quick Count ini, tim jajak pendapat ini telah membentuk secara tim, gitu ya, panitia atau petugas untuk pencatatan dan pendokumentasian survei Quick Count tadi itu, yang kemudian dikirimkan kepada tim media center, kemudian untuk diteruskan ke tim analisis data dan statistik. Jadi kan ada yang petugas yang berada di lapangan di TPS, ya, kemudian ada yang menginventarisasi atau mengepul data, begitu ya, ya kan, yang dikirimkan melalui WA untuk saat sekarang sudah cukup canggih, ya kan, atau melalui saluran-saluran medsos yang ada. Kemudian oleh tim media center tadi itu diteruskan ke tim analisa dan penghitungan data. Jadi penyelenggaranya biasanya lengkap dengan tim yang disebarkan ke semua sampel TPS tadi itu. Cukup, jadi cukup itu menjaring dari seluruh wilayah TPS yang ada. Quick Count ini harganya sangat mahal, berkisar ratusan juta sampai miliar rupiah. Karena sudah termasuk jasa honor untuk sumber daya atau personil yang
mengawaki atau yang bertugas menyelenggarakan Quick-Count gitu ya. Dan biasa perhitungan Quick-Count tidak dilakukan di lokasi pilkada begitu ya, tidak di lokasi pilkada, namun ada tim data centernya, gitu, media center untuk melakukan penghitungan. Hasil cepat diketahui sekitar jam 3 siang, karena masih hanya sedikit data. Tentu dengan bertambahnya waktu setelah lewat jam 3 siang, sore jam 4, maka, atau sore kemudian malam, suara-suara atau penghitungan dan pencatatan itu masih terus berkembang dan masuk ya ke tim media center karena maupun analisis data, untuk kemudian akan bisa dihitung menjadi lebih secara akurat tentang perolehan dan persebaran suara. Hasil tentu tidak akurat 100%, bahkan di beberapa pilkada Quick-Count meleset. Ini dimaklumi karena ada margin error 3-5%. Penyelenggara hanya melaporkan data total, tetapi tidak bisa data detail per TPS gitu. Jadi lebih cocok untuk media massa seperti TV, koran, kandidat peserta pemilu kada gitu. Jadi kalau data detail per TPS jauh akan membutuhkan waktu yang lebih lama, akan membutuhkan effort, usaha gitu ya, yang lebih maksimal lagi gitu ya, karena juga harus kemudian harus menunggu penghitungan secara paripurna dari tim dari KPPS ya kan, kelompok penyelenggara pemungutan suara ya kan. Nanti ada saksi-saksi dari partai politik dan sebagainya yang kemudian harus mengatur perolehan suara, ada formulir saksi 1 yang harus ditandatangani oleh para saksi-saksi, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan effort yang besar. Nah itu nanti kan panitia penyelenggara pemungutan suara di tingkat lokal itu nanti tentu akan memaparkan gitu kan, akan mengumumkan, akan mempublish hasil perolehan suara secara menyeluruh. Nah, namun petugas survei atau Quick-Count dituntut untuk lebih cepat, bisa untuk melakukan pencatatan terlebih dahulu tentang perolehan suara di TPS tadi itu. Saudara-saudara, ya kan? Sementara untuk real Quick-Count, ya kan, ini sistem perhitungan suara berdasarkan pada seluruh TPS ya, yang di-spill. Jadi artinya ini suara benar-benar yang secara real berada di lapangan, yang berada di seluruh cakupan TPS yang ada. Jadi sistem perhitungan suara berdasarkan pada seluruh TPS ini datanya 100% dari semua TPS, bukan sampel, ya kan? Nah, penyelenggara Real Quick-Count hanya menyediakan software ya, dan tim untuk media center kandidat. Sedangkan tim untuk pengiriman data dikirim oleh saksi kandidat atau saksi yang ada. Ya, jadi kalau dalam Real Quick-Count itu para kandidat calon kepala daerah misalnya atau calon presiden dan wakil presiden itu tentu kan dia punya tim sendiri gitu ya kan, jadi punya saksi yang ada yang hadir di TPS tadi itu untuk mengirimkan data-data kepada tim pemenangan pemilunya masing-masing para kandidat, kan begitu ya. Harga jauh lebih murah karena penyelenggara tidak perlu menyiapkan dan membayar relawan di TPS, ya gunakan aja saksi itu kan, saksi merangkap sebagai relawan gitu kan, merangkap sebagai katakanlah tim jajak pendapat atau survei gitu ya. Hasil 100% biasanya selesai pada malam hari. Ini karena tidak semua saksi bisa kirim WA atau SMS, ada yang telepon atau masalah sinyal HP di desa-desa, sinyalnya kemudian mendrip gitu ya, putus nyambung karena problem jaringan sinyal maupun bandwidth yang tidak seberapa kuat bila penyelenggaraan pencatatan dan pendokumentasian suara itu ada di daerah-daerah atau pelosok-pelosok misalnya yang jauh dari akses sinyal, jauh dari akses sarana-sarana penguat sinyal atau gelombang elektromagnetik yang semuanya itu jelas diperlukan ya untuk mendukung penyelenggaraan teknologi oleh SMS gateway tadi itu
ditransmisikan melalui access point dan terpapar di operator 1, 2, dan 3 secara komputeris dan digitalisasi. Kemudian itu bisa dipampalkan di layang laptop utama di media center, kemudian bisa ditayangkan di screen. Begitu saudara-saudara tentang pelaksanaan QuickCon ya, sebagai materi inti dalam perkuliahan kali ini. Silakan sebelum perkuliahan ini nanti menjelang berakhir, kiranya ada penajaman atau pertanyaan dari antara kalian semua. Silakan ya. Saya mau bertanya, Bapak, apa ada dampak dari QuickCon ini untuk pemilu sendiri? Iya, pertanyaan cukup aktual ini. Yang kerap memang selalu menjadi titik krusial. QuickCon dengan dampak pemilu sendiri. Kita sering melihat bahwa QuickCon ini angka-angka ini cukup fantastis di satu sisi, tapi juga cukup anomali dan maupun realistis ya. Bagi para kandidat yang di atas angin, tentu ini menjadi sebuah kepercayaan diri gitu ya. Yang perolehan suaranya cukup banyak tentu akan menjadi peluang diri. Sudah bisa bernapas lega gitu ya. Nah, beda dari para kandidat-kandidat yang perolehan suaranya ini anjlok, ya kan, di luar ekspektasi, di luar harapan, ya kan, tentu dia akan bisa menjadi agak semacam menjadi down gitu ya. Nah, QuickCon ini tentu untuk saat sekarang ini menjadi semacam instrumen untuk melihat penghitungan dan pencatatan suara yang mengajak masyarakat untuk berpikir secara logis gitu ya kan, secara logis dan secara matematis gitu. Nah, jadi tentu akan mengundang perdebatan di kalangan masyarakat bawah ya, di kalangan masyarakat pendukung tertentu yang masih secara tradisional mengandalkan tingkat karismatiknya seorang calon kepala daerah. Ini dampaknya seperti itu. Tentu ini bila QuickCon ini hasilnya ini mendekati atau hampir mirip dengan perolehan suara resmi, maka reputasi dari penyelenggara QuickCon itu akan naik, akan melambung. Lembaga cacat pendapat itu sendiri. Ya, masyarakat tentu polemik akan muncul. Misalnya mengapa QuickCon itu sepertinya hasilnya kok lebih mendahului ketimbang hasil perolehan secara resmi. Ya kan? Itu polemik secara hukum. Pertanyaan kedua, silakan. Ya, izin Pak mau bertanya. Ya. Sebenarnya sekarang ini kan kita sudah memasuki era 5.0 yang menganut teknologi, Bapak. Iya. Dan juga saya ini juga salah satu aktor yang pernah mengisi menjadi inputer QuickCon pada waktu itu kemarin. Lantas menurut Bapak sendiri, apakah QuickCon ini masih dikatakan relevan ketika kita membicarakan terkait dengan pemberdayaan teknologi yang sudah sangat canggih, apalagi ditambah dengan AI pada hari ini dan lain sebagainya. Mungkin dari jenengan berikut. Iya, cukup kritis itu pertanyaan saudara. Jadi QuickCon ini adalah instrumen politik yang standar berlaku di negara-negara demokratis yang maju dan modern, baik di Amerika maupun di Eropa, begitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu berlama-lama, gitu ya. Jadi pemilu itu kan kalau di negara-negara yang modern itu hal yang biasa, gitu ya. Menang kalah itu biasa dari para kandidat seperti biasa, dan mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Itu biasa kok, pilkada itu menang kalah itu hal yang biasa. Perolehan suara seperti ini itu hal yang lumrah di negara yang demokrasi, begitu. Nah mengenai kemudian masih relevan sampai sekarang masih cukup banyak yang menggunakan metodologi QuickCon ini di negara-negara yang sudah cukup maju, negara-negara yang cukup demokratis, dan Indonesia ini kan sebagai salah satu negara yang cukup demokratis, maka juga menggunakan ini sebagai sarana instrumen untuk mengetahui dan perolehan suara tadi itu. Jadi ini juga bagian dari tingkat transparansi pemilu, juga demokrasi dan kompetitif pemilu gitu. Jadi
Jadi di sini kita bisa melihat ya, masih cukup relevan sehingga masyarakat modern masih menggunakan ini. Nah, beda misalnya kalau di masyarakat di Amerika yang sudah menggunakan teknologi e-voting, gitu, electronic voting gitu ya. Jadi menggunakan sudah voting tidak menggunakan cara manual lagi, tapi sudah menggunakan cara-cara yang digital. Quickcon juga masih cukup digunakan. Gitu. Ya kan? Justru nanti akan berjalan lebih cepat lagi dengan digital tadi itu. Nah, Indonesia tentu nanti ke depan sudah ada wacana-wacana berkembang, kita akan menggunakan e-voting gitu ya. Tidak lagi menggunakan kertas surat suara gitu kan. Nah, sekarang kan masyarakat untuk saat ini kan udah melek medsos, menggunakan QRIS dan sebagainya, barcode untuk pembayaran. Itu kan sebenarnya udah memiliki piranti lunak yang cukup memadai sebagai infrastruktur untuk pelaksanaan e-voting. Begitu ya. Yang ketiga, silakan. Sejauh ini apakah ada tantangan bagi survei dan Quickcon ini dalam perpolitikan di Indonesia? Ya, ya begitu. Ya, tentu tantangan bagi pelaksanaan e-voting ini memang pelaksanaan Quickcon maupun Quickcon ini di kalangan masyarakat atau pendukung parpol yang fanatik ya, yang tidak bisa menerima secara real perolehan suara, tentu ini menjadi pukulan begitu ya. Dan sorotan-sorotan terhadap tantangan terhadap QG ini juga nggak sedikit, misalnya terhadap lembaga-lembaga yang dinilai tidak netral, tidak independen dalam melaksanakan Quickcon, atau lebih Quickconnya itu dipandang sebagai sebuah paket pesanan gitu ya, pesanan. Maka itu tantangan yang dihadapi, itu bisa menurunkan atau mendegradasi tentang peran dan fungsi Quickcon itu sendiri gitu. Nah ya kan, nah ini yang perlu kita perlu dijelaskan, perlu ditransparansikan bahwa arah Quickcon seperti itu. Nah, beda kalau misalnya Quickcon itu ya misalnya ada tim-tim tertentu yang kemudian bergerak untuk calon kandidat lain, memang harus mencatatkan diri gitu ya, harus mendeklar posisi dia ini seperti apa itu ya kan, posisi dia. Nah, kalau sebagai tim independen pemantau pemilu, media massa dan sebagainya, dia harus real gitu ya. Pelaksanaan Quickcon atau real Quickconnya itu adalah merupakan potret langsung rekaman asli dari hasil perolehan suara. Begitu ya tentang pelaksanaan materi kuliah pada kesempatan kali ini tentang pelaksanaan Quickcon tadi itu. Dan Anda silakan nanti menyusun resume ya kan. Kemudian juga untuk persiapan bulan berikutnya Anda ada materi-materi khususnya nanti yang bisa kita diskusikan untuk mempertajam materi Quickcon ini, nanti bisa disampaikan berikutnya. Terima kasih ya, dan saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan mata kuliah survei dan Quickcon. Saya, Dr. Wahyu Kuncoro, SIP, MSc, MIP, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.